Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Kehadiran YouTube Rewind sudah menjadi tradisi tahunan para YouTuber. Baik YouTuber mancanegara maupun Indonesia dalam merangkum semua kejadian viral selama setahun terakhir. Akun Indonesian YouTuber baru saja merilis YouTube Rewind Indonesia 2020 pada hari Senin 28 Desember 2020 malam. Tahun ini, YouTube Rewind kembali disutradarai oleh Chandra Leo dan Aulion. Dan berikut ini kumpulan fakta tentang YouTube Rewind Indonesia 2020 yang telah Nadir rangkum. Pada tahun-tahun sebelumnya, agenda tahunan ini diberi nama YouTube Rewind Indonesia. Tahun ini semakin banyak konten kreator yang terlibat. Salah satunya YouTuber Yudis Ardana. Namun tahun ini tim penyelenggara mengganti nama jadi YouTube Rewind Indonesia 2020. Hal itu diungkapkan salah satu penyelenggara Nesi Judge dalam tayangan YouTube Yudis Ardana. Aku dengar sekarang ini ganti nama ya, jadi bukan YouTube Rewind. Terus kita nyebutnya apa? Tanya Yudis Ardana pada Nesi. Iya, jadi YouTube Rewind Indonesia 2020, jawab Nesi. Rupanya, pemilihan nama tersebut juga memiliki makna tersendiri. Nesi menambahkan, jika tren yang diambil untuk konten tahunan ini tak hanya berasal dari YouTube saja, melainkan semua tren yang ada di Indonesia selama setahun terakhir. Jadi tren-tren yang kita ambil tahun ini bukan dari YouTube saja, tapi ini general, tren yang ada di Indonesia, jelas Nesi. Masih dikutip dari tayangan YouTube Yudis Ardana, Rewind Indonesia 2020 kali ini mengusung konsep dalam rumah. Konsep tersebut dipilih bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya pandemi virus corona sejak Maret 2020. Masyarakat harus membatasi kegiatan di luar rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Konsepnya color wheel sebenarnya, jadi konsepnya kayak rumah. Jadi kalau masuk setnya nanti kayak rumah, karena setahun ini kan banyak di rumah gitu, papar Nesi. Selain itu, pemilihan konsep color wheel juga untuk mempermudah mobilitas. Karena kan lagi pandemi, jadi susah untuk pindah-pindah lokasi. Jadi kita mengakali agar tetap bisa mematuhi protokol kesehatan, kata Tony Lim. Lebih lanjut, Nesi menambahkan jika konsep set lokasi banyak digarap oleh Chandra Leo dan Aulion. Setnya yang desain siapa? Tanya Yudis. Chandra sama Aulion, tapi bareng-bareng juga, jadi kita rembukan, lanjut Nesi. Meski melibatkan banyak orang, proses produksi ternyata dibagi menjadi 3 shift. Proses produksi dimulai dari pukul 6 pagi hingga 11 malam. Tak hanya itu, pihak penyelenggara juga mewajibkan para kru dan peserta yang terlibat untuk membawa hasil rapid test. Jadi mereka tetap menjaga protokol. Aku kesini bawa surat rapid dari Bali. Kalau nggak bawa, mereka juga menyediakan rapid test, tutur Yudis Ardana. Director of Photography dari Rewind Indonesia 2020, Narasena juga membagikan proses syuting pengambilan gambar video tersebut. Lokasi syuting video tersebut berada di Studio Toha di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Syuting dilakukan dalam waktu 5 hari, terhitung mulai tanggal 5 hingga 10 Desember. Total syuting itu 5 hari dari tanggal 6 sampai 10. Ujar Sena dalam vlog YouTube Narasena. Di Indonesia sendiri, YouTube Rewind pertama kali dibuat tahun 2014. Kala itu YouTube Rewind disutradarai oleh Eno Bening bersama Kotaro TV, Asal-Asalan Production, Eka Gustiwanda, dan lain-lain. Dikutip dari tayangan YouTube Ferry Irwandi, tahun ini menjadi suguhan YouTube Rewind terakhir dari Skyni Indonesian 24 dan Chandra Leo. Dalam videonya, Ferry juga memberikan gambaran lokasi set yang penuh dan peralatan canggih kelas Hollywood. Pada hari Selasa 29 Desember 2020, nama Pak Mu jadi trending topik di Twitter. Hal ini lantaran adanya sosok Pak Mu dalam YouTube Rewind 2020. Padahal, wajah Pak Mu hanya sepintas muncul di YouTube Rewind tersebut. Lalu sebenarnya siapa sih Pak Mu? Pak Mu adalah ayah dari Fadil Jaidi, seorang YouTuber. Sebelumnya nama Fadil Jaidi ramai diperbincangkan oleh netizen, khususnya di media sosial Instagram. Bukan hanya netizen saja John, namun juga sejumlah artis. Dia bahkan sudah kolaborasi bersama Rosa loh. Wajahnya pun sudah warawiri di Instagram.
Bahkan sudah banyak juga bermunculan akun-akun duplikat atas namanya. Mulanya Fadil Jaidi banyak dikenal orang dari sebuah video TikTok yang dia buat bersama sang ayah Muhammad Jaidi, yang kini dikenal sebagai Pak Mo. Jika kalian ingat, dalam video TikTok itu Fadil sangat iseng kepada ayahnya. Di beberapa video TikTok Fadil sering sekali mengerjai ayahnya. Karena dinilai konsep TikToknya unik dari yang lain, Fadil Jaidi kemudian banyak disukai, terutama ayahnya Pak Mo yang kini akrab dikenal netizen. Bahkan sampai Atta Halilintar mengaku menjadi fans ayah Fadil alias Pak Mo. Karena banyak yang senang dengan video TikToknya, akhirnya netizen memintanya untuk membuat akun YouTube. Meski baru beberapa bulan, subscriber YouTube Fadil Jaidi sudah mencapai 1,46 juta. Padahal, konten yang dibuat Fadil hanya seputar kegiatannya di dalam rumah. Ini dia yang membuat kenapa kontennya disukai banyak orang. Karakter Fadil yang ceria ditambah dengan ayahnya Pak Mo yang terkadang lucu dan kadang suka marah meski cepat baik, membuat netizen justru berpikir lucu. Konsep dari kontennya sih sebenarnya adalah ayahnya sendiri, seperti menjadi roh dari YouTube-nya. Sebenarnya sih banyak netter yang justru fans dengan Pak Mo alias ayahnya ketimbang Fadil Jaidi sendiri. Karena karakter Pak Mo yang terlihat sangat sayang anak-anaknya dan terkadang tak marah jika dikerjai. Apalagi terkadang Pak Mo juga ternyata jahil dan suka bercanda. Dan itulah fakta di balik YouTube Rewind 2020 dan terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini bersama jajaran tim kerabat kerja yang bertugas. Sampai berjumpa di video selanjutnya.